Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Mahasantri, mahasantriwati STIT Ar-Raudatul Hasanah, khususnya yang sekarang sedang menempuh pendidikan di kampus tercinta kita untuk semester 8 yang diharapkan menjadi semester akhir. Berikut ini kita mengingatkan kembali tentang agenda-agenda kita dalam menghadapi akhir semester yang mudah-mudahan benar-benar terakhir. Jangan pernah kita bermimpi untuk menuju semester 9, menuju semester 10. Berusahalah menjadi alumni yang pertama, alumni yang perdana, dan alumni yang diimpikan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah dan tentunya juga Ar-Raudatul Hasanah sebagai pesantren kita. Untuk itu, di pemaparan pertama ini kita akan memulainya dengan praktek pengalaman lapangan atau PPL dan kuliah kerja nyata atau KKN. Para mahasantri, mahasantriwati STIT Ar-Raudatul Hasanah, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa apa yang harus kita laksanakan di akhir perkuliahan atau di akhir pendidikan kita di STIT itu ada banyak program. Yang pertama adalah kamu harus lulus metodologi penelitian, dan kamu harus lulus dalam micro teaching, dan kamu harus lulus di praktek pengalaman lapangan, dan kamu harus lulus untuk kuliah kerja nyata. Setelah lulus itu, maka kamu harus menulis di sebuah jurnal, dan kamu harus ikuti ujian komprehensif, dan kamu harus ikuti ujian kompetensi berbahasa Arab dan Inggris. Kamu juga harus ikuti ujian proposal penelitian, kamu harus mengikuti ujian skripsi, dan itu nanti akan menghantarkan kita semua kepada acara yudisium dan akhirnya wisuda. Maka semua agenda ini adalah gerak kita. Gerak itu tidak mengharapkan mau saja, tetapi gerak itu harus disikapi dengan siap dan tanggap dengan segala konsekuensinya. Oleh karena itu, maka yang harus kita laksanakan adalah apa yang menjadi program praktek pengalaman lapangan dan kuliah kerja nyata. Ini harus diketahui secara mendalam bahwa ini adalah mata kuliah lanjutan dari mata kuliah micro teaching yang berbobot 4 SKS untuk jenjang strata 1 sebagaimana telah kita tulis di pedoman akademik STIT Ar-Raudatul Hasanah. Untuk itu, dengan melihat kondisi sekarang yaitu COVID 2019, maka desain PPL dan KKN kita buat secara virtual dengan segala kegiatan mengarah kepada dua program tersebut, yaitu PPL dan KKN. Ingat bahwa berjalannya STIT adalah dengan berjalannya semua civitas akademika. Ada yang hidup, ada yang mati, dan langkahnya itu akan menentukan hidup mati STIT. Maka kita harus berjuang bersama-sama. Ini yang menjadi 5 kegiatan kita. 4 kegiatan praktis
dan 1 kegiatan laporan. Yang pertama, kamu harus duduk dan harus ikut dalam webinar atau seminar atau acara apapun itu yang berbasis virtual sebagai peserta ataupun hadirin. Mahasantri Mahasantriwati dapat mengikuti diskusi atau webinar online yang dibuktikan dengan lampiran sertifikat dan materi dari narasumber. Jadi kamu ikutilah banyak-banyak, ikutilah beragam, ikutilah semua yang kamu terima infonya, untuk kemudian itu nanti dijadikan landasan dalam melakukan kegiatan yang terakhir, yaitu laporan. Yang kedua, sebagai pemateri. Ketika kita sudah menjadi peserta, kita pastinya sudah melihat bagaimana kemudian kegiatan pendidikan berbasis virtual itu dilaksanakan. Maka sebagai prakteknya, karena kita memahami bahwa ilmu itu tidak sekedar teori pengetahuan, ilmu itu harus menjadi praktek kegiatan. Maka setelah kamu tahu bahwasanya webinar atau diskusi online itu seperti apa di bagian pertama, maka kamu harus praktek untuk menjadi pemateri atau menjadi produsen dari sebuah konten-konten berbasis virtual tentang pengajaran dan pendidikan. Apakah kemudian kamu harus melakukan webinar? Tidak. Maka ketika kamu memilih misalnya untuk membuat satu buah video mengajarkan bahasa Arab untuk masyarakat yang tidak berbahasa Arab, atau al-lughatul arabiyyah li ghairi natiqina biha, maka kamu di situ menjadi gurunya, kamu di situ menjadi narasumbernya, maka itu telah memenuhi kegiatan di bagian kedua. Selanjutnya, kegiatan di bagian ketiga, kamu menjadi pengelola. Kamu tidak menjadi pemateri, kamu tidak menjadi hadirin, tetapi kamu akan mengelola atau menyelenggarakan. Silahkan dipilih atau diundang dosen-dosen STIT atau ustadz-ustadzah di pesantren untuk menjadi narasumber, dan silahkan diundang kawan-kawan kamu yang di luar, alumni-alumni pondok, teman-teman mahasiswa itu menjadi pesertanya. Lah kamulah yang menjadi panitianya. Selanjutnya adalah menjalin kerjasama atau mitra. Kita hidup tidak hanya di pesantren saja, kita harus hidup juga di komunitas-komunitas yang lain. Bahkan komunitas-komunitas yang lain itulah yang harus kita ajak dan kerjasamakan untuk menjadi orang-orang yang sama-sama mewujudkan cita-cita STIT, yaitu menuju lahirnya insan beradab. Maka mahasantri mahasantriwati di agenda yang keempat ini diharapkan dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya untuk menyelenggarakan acara berbasis virtual. 4 kegiatan praktis tersebut yang kemudian harus diolah, harus dipelajari mendalam, harus kemudian dianalisa untuk dilaporkan dalam 2 bentuk laporan. Yang pertama, laporan kegiatan yang kamu laksanakan tersebut, menjadi peserta, menjadi pemateri, menjadi pengelola, ataupun menjadi mitra atau pekerja sama, itu akan dijadikan sebagai nilai PPL. Adapun yang kedua, laporan kolaboratif, kamu nanti bersama dosen-dosen pembimbing kamu harus berkolaborasi
untuk mencari teori, mencari wacana, mencari wawasan mengenai apa yang kamu dengar, kamu lihat, kamu perhatikan di acara-acara yang sudah kamu ikuti tersebut. Untuk itu yang akan diajukan sebagai nilai KKN. Andailah hidup itu bisa dinikmati hanya dengan santai-santai saja, tidak akan adalah yang namanya pahlawan. Bahwa pahlawan itu pastilah orang-orang yang berjuang secara keras. Selanjutnya, ini yang akan kamu terima, bahwa video ini dan bahwa rekaman ini adalah sebagai pembekalan awalmu saja. Kita mengenal dulu. Setelah mengenal, baru kita rencanakan kegiatan kita di tahap kedua. Pembekalan ini materinya silahkan nanti dibaca di buku pedoman yang akan dibagikan. Untuk kelompok, insya Allah nanti nama-nama secara jelasnya akan kita bincangkan juga berikut dengan dosen pembimbing. Kalian harus aktif, jangan hanya menunggu. Kalaulah menunggu itu bermanfaat, tidak akan banyak orang yang bosan. Maka menunggu itu banyak yang menganggap itu kerjaan bosan, karena menunggu itu tidak ada manfaatnya. Kejar dosen pembimbing kamu, mohon bimbingan mereka untuk merencanakan apa yang akan kamu lakukan di PPL dan KKN Desain 2020 STIT Raudatul Hasanah ini. Maka banyak yang namanya webinar, banyak yang namanya konten digital, banyak yang namanya konten virtual. Itulah yang harus kita fokuskan ke dalam hal yang kecil saja. Kecil tetapi mendalam itu jauh lebih bermanfaat ketimbang banyak hal yang mau dibahas tetapi tidak ada yang mendalam. Maka itu harus kamu rencanakan. Perencanaan itu harus direkam. Rekaman itu harus tertulis. Tertulis itulah nanti yang akan menjadi pendahuluan dari laporan PPL kamu. Sedangkan temanya, tema besar sekalipun itu bisa dikecilkan. Contoh, kita mau mengikuti semua webinar yang berbicara tentang pesantren. Pesantren itu kecil, sudah kecil pembahasannya, betul. Tetapi di dalam pesantren pun ada fokus yang bisa kita kerjakan. Misalnya kita mau mencari teori atau mencari kajian atau mencari wawasan mengenai ekonomi pondok pesantren di era COVID-19, maka itu fokus. Ketika materi fokusnya itu kita sudah dapatkan, maka itu yang akan menjadi laporan kolaboratif untuk menjadi nilai KKN. Maka dalam melaksanakan itu semua, pelaksanaan itu penting. Jangan menyerahkan apa yang menjadi agenda besar kita ini kepada sosok-sosok tertentu saja. Kerjasama dan sama-sama bekerja. Setiap orang harus bergerak dan berkecimpung. Setiap insan harus mengambil perannya. Maka pelaksanaanlah yang menjadi kunci. Dan pelaksanaan itu hanya bagus kalau dilengkapi dengan evaluasi. Bersama pembimbing kamu evaluasi. Saya mengikuti webinar tentang kemampuan atau peningkatan kemampuan santri melalui beasiswa LPDP misalnya. Maka evaluasinya apa? Oh, ternyata di pelatihan atau seminar tersebut tidak ada tindak lanjutnya. Itulah yang namanya evaluasi. Seharusnya bagaimana?
seharusnya ada tindak lanjutnya dan ada yang namanya mentoringnya. Evaluasi itulah yang harus dicatat sebagai bahan masukan yang akan kita hidangkan ke hadapan orang-orang yang membaca laporan kita. Minimal evaluasi ada 4 kali. Maka apa yang dibekali, apa yang direncanakan, apa yang dilaksanakan, dan apa yang dievaluasi itu juga harus kita tuliskan dalam laporan. Apakah itu kembali kepada laporan pelaksanaan PPL atau laporan bersama dosen. Oke, itu kira-kira gambarannya. Harapan kita betul-betullah wahai mahasantri, mahasantriwati STIT Ar-Raudhatul Hasanah, kita tentu mau berkiblat kepada orang-orang yang sudah besar. Ini contoh dari acara webinar yang diadakan oleh program kaderisasi ulama Universitas Darussalam Gontor yang ke-14. Kita punya mimpi nanti di tanggal 20 Januari 2021 itu adalah penutupan dari acara webinar atau acara KKN dan PPL ini. Kita juga berharap kalau memang bisa nanti hasil kamu webinarkan, kamu seminarkan. Nanti disitulah kita mendapat masukan dari orang-orang, kita mendapat masukan dari tokoh-tokoh, dan masukan itu menjadi evaluasi kita. Jikalah ilmu itu adalah sajian, masa iya kita anti kepada yang disajikan orang? PPL KKN itu adalah sajian-sajian keilmuan, jangan kita anti terhadap sajian tersebut. Dan terakhirnya ini adalah gambarannya. Insya Allah di video-video selanjutnya kita akan mendalami ini. Ini hanya bentuk awal, nanti contoh dan ilustrasi awalnya silahkan baca di buku pedoman pelaksanaan PPL dan KKN STIT Ar-Raudhatul Hasanah. Sebagai kajian awal saya kira begitu. Terima kasih sudah mendengarkan dengan baik. Mohon maaf jika ada suara-suara yang mungkin mengganggu rekaman ini. Syukran, astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.